Ayah, kamu kalah. Xiemiai, pembunuh ayah. Aku akan minta nyawamu. Setelah aku meninggal, baru umumkan wasiat. Baik. Camus Berita Uzombliang. Suruh dia segera pulang. Baik. Xiemiai, kamu pembunuh yang keji dan tak berperekonomian. Pakaksi. Kamu mati dengan sangat menyedihkan. Apakah kamu sudah lama menduganya? Xiemiyi itu punya ambisi yang ganas. Sehingga membuat Miao Xin kita mengambil alih posisi ketua dewan direksi grup Xieshi. Tenang saja, kami berdua akan berjuang mati-matian, tidak akan membiarkan perusahaan jadi kacau. Aku juga pasti tidak akan mengenal sanak saudara untuk membalaskan dendammu. Keluarga Xie sedang berantakan karena perpecahan. Sebenarnya, seluruh perusahaan lebih mendukung putri sulung keluarga Xie, Xie Mei. Tak disangka, Ketua Xie akhirnya menyerahkan kekuasaan besar kepada putri bungsu keluarga Xie. Mungkinkah karena ini, 11e Mei? Baru m'embansi que tu as 11e? Nangis setengah mati, tapi setetes air mata pun gak keluar. Aktingnya benar-benar payah. Kamu. Aku mengerti situasi, jadi gak akan berdebat sama kamu. Kamu juga harus bersikap tenang. Biarkan ayah tenang beristirahat. Xiemiyi, kamu pembunuh. Aku sudah serahkan videonya ke polisi. Kamu tunggu saja mendekam di penjara seumur hidup. Kenapa? Cekat, takut pun, kamu tidak bisa kabur. Kamu sengaja mau mengacaukan upacara pemakaman, ya? Membawa rekaman CCTV yang wajahnya tidak jelas. Lalu mau menuduhku membunuh. Nona. Hormati almarhum. Anda tidak boleh di hadapan Cimensi menjelekkan kakak di depan foto almarhum. Ya kan? Kamu pikir kamu siapa? Berani bersikap kasar di hadapanku. Aib keluarga Ji. Aku juga tidak ingin mengungkitnya agar ditertawakan orang. Sekarang, Lao Xie meninggal tragis. Aku tidak peduli malu lagi. Sebelum meninggal, Lao Xie bilang padaku, ingin memutuskan hubungan dengan Xie Mei, memutuskan hubungan ayah anak, tidak akan memberinya sepeser pun. Ayahku yang bilang padamu? Ada rekaman atau video? Kami suami istri yang sudah lama, bicara hal pribadi. Masih perlu merekam apa? Hanya orang sepertimu, yang berniat jahat. Baru penuh pikiran. Selalu memikirkan hal-hal kotor. Tidak ada bukti kan? Aku juga bisa mengarang cerita tanpa bukti. Para kerabat dan teman. Ayahku sebelum meninggal memberitahuku. Dia curiga. San Wei dan putrinya berbuat jahat di belakangnya. Tidak. Tidak mungkin, Xie Mei tidak mungkin tahu. Pakaksi. Kalau bukan karena aku harus menangkap pembunuhmu, aku ingin sekali ikut pergi bersamamu sekarang. Penggakar Yang. Lu Zongliang akhirnya kau kembali. Almarhum Pak Xie pernah membuat surat wasiat. Tuan Lu adalah satu-satunya saksi notarisnya. Selanjutnya, beliau yang akan membacakan surat wasiat tersebut. Orang ini asingnya. Dia siapa? Dia anak angkat Pak Xie. Waktu remaja dikirim.
ke Akademi Militer Luar Negeri untuk dididik. Katanya dia juga punya saham grup 11. Sekarang, saya akan membacakan surat wasiat Tuan Xi. Saham terkait grup Xie dan posisi ketua direksi akan diwariskan kepada putri sulung, Xi Mei, setelah dia menikah. Sedangkan properti atas namanya akan diwariskan kepada putri bungsu, Xie Miaoxin, serta janda almarhum, San Wei, untuk diwarisi bersama. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin tidak ada posisi untukku di perusahaan? Lu Zongliang, anak angkat Fi yang hina, berani beraninya kau memasukkan surat wasiat, kau benar-benar kurang ajar. Jenazah Lau Xie masih hangat, kamu malah bersekongkol dengan pembunuh untuk merusak perusahaan. Lu Zongliang, kamu bahkan lebih buruk dari anjing. Kamu kuma anjing peliharaan Kelu Agaksi. Jangan bermimpi, orang tua itu akan menikahkan Xie Mei denganmu. Kamu tidak pantas. Bukan karena tahu warisannya dibagi terlalu banyak. Sampai terlalu bersemangat dan kena penyakit. Parkinson Dini. Aku yang mendidik anjing ini. Ada urusan apa denganmu, Nona besar? Sekarang aku adalah ketua dewan direksi Xie. Dia adalah priaku. Priamu. Para kerabat dan teman, aku, Xie Mei, akan 7 hari lagi menikah dengan Tuan Lu Zongliang. Pada saat itu, selamat datang para kerabat dan teman. Anjing ini, kapan menjadi tunanganmu? Aku sebagai ibu tiri ini, kok tidak tahu? Baru diputuskan 1 menit yang lalu. Anggap saja aku memberitahumu di sini. Ingat, siapkan amplop merah besar untukku. Ibu tiri. Aku menentang. Kalian jelas bukan tipe yang hubungan pasangan normal. Jelas kalian palsu. Xie Mei, kamu hanya menipu semua orang untuk merebut posisi ketua dewan direksi. Nona Xie, silakan ikut kami ke kantor polisi untuk penyelidikan. Tunggu sebentar. Xie Mei, kamu tamat. Kamu membunuh ayah, bersiaplah di penjara seumur hidup. Suamai. Selamat tinggal, ayah. Nona Xie, tolong bekerja sama. Adik. Kakak akan memberimu pelajaran terakhir. Nama pelajaran ini adalah bodoh. Jangan berhayal. Suamai. Jangan terlalu khawatir tentang aku ya. Jangan-jangan kamu yang jadi pembunuhnya? Kalau tidak, Kamu nyanyi apa padaku. Sekarang saham perusahaan si, kami ibu dan anak tidak dapat sedikit pun. Kakak. Santai saja. Sini. Kakak. Kalau perlu, bayarkan Xie Mei, langsung mati saja. Baru tidak akan jadi penghalang. Kamu segera lakukan. Jangan sampai salah lagi. Shen Xiao. Apa yang terjadi di pemakaman? Nona Xie baik-baik saja? Para keluarga dan kerabat. Saya, Xie Mei, 7 hari lagi akan menikah dengan Bapak Lu Zongliang. Pada saat itu, selamat datang para keluarga dan kerabat hadir. Kamu baru pulang dari sana. Jet lag pun belum hilang. Sudah melakukan olahraga berat seperti ini. Katakan yang sebenarnya pada kakek, niatmu menetap. Selain ayah angkatmu, apakah juga karena dia? ya, Kalau begitu, kali ini bawa pulang cucu menantu untuk kakek. Grup Xie di hadapan, keluarga Mayfield yang sudah berusia ratusan tahun, bahkan tidak sebanding dengan kelingkingnya. jangan sampai dia dengar ucapanmu itu. Kalau tidak, dia pasti akan menertawakanmu sebagai orang bodoh dari planet bahagia mana. Aku akan menjemputnya. Semangat, Tuan ketiga. Kalkin Sang Raja. Terima kasih atas kerja sama Nona Xie dalam penyelidikan.
Nona Bizar. Cepat, pakai ini. Nona Bizar, bagaimana kalau Nona tunggu sebentar? Aku akan beli sandal. Assistant, kakimu sepertinya terkilir. Mau periksa ke rumah sakit? Tidak usah. Cuma terpeleset waktu turun tangga. Masalah kecil. Tunggu sebentar lagi ya. Gerakanmu memakaikan sepatu cukup lihai. Kenapa? Beberapa tahun di luar negeri, jadi terbiasa melayani pacar? Aku cuma menduga, kau akan keluar dari kantor polisi tanpa alas kaki. Beberapa tahun di akademi militer. Sok jagoan aja. Sepatuku disita polisi. Itu model edisi terbatas global. Sepasang favoritku. Aku akan belikan yang baru. Apa kau juga curiga padaku? Sekarang banyak bukti merugikan yang mengarah padamu. Kalau begitu, apa kau percaya padaku? Masih sama kayak waktu kecil. Aku kira, selama kamu kuliah di luar negeri, kamu akan jadi lebih baik. Nah, sudah lihat kemajuanku? Kalau lain kali kamu ganggu aku lagi, aku akan gigit kamu sekali. Sepatu hak tinggi itu gimana ceritanya? Aku memang pernah masuk ke ruangan itu. Video itu sudah diverifikasi polisi, dan tidak palsu. Tapi aku benar-benar. Sekarang kita hanya bisa menunggu hasil identifikasi keluar. Baru lihat lagi nanti. Yadi, malam kejadian. Kamu dan Paman Xie di dalam ruangan. Sebenarnya ngomong apa? Tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Aku tidak mau bicara. Nona. Atau Tuan Liu, siapa yang lebih perhatian? Asisten Ye, kamu sudah capek hari ini. Pulang cepat-cepat saja. Posisi Anda di Xie Group tidak akan berubah. Terima kasih, Nona. Nona, selama Anda membutuhkan, Ye Kun siap melayani Anda kapanpun, dalam kondisi apapun. Bagaimana kalian pergi dulu? Aksi. Lu Zongliang, berani-beraninya kamu minum-minum lalu nyetir. Kamu mau mati? Waktu beliin kamu sandal. Aku ketumpahan sama orang mabuk. Aku nggak minum setetes alkohol pun. Aroma alkoholnya kuat banget. Kemajanya pasti juga kena. Lipas. Jadi kamu mau aku nyetir tanpa baju? Nggak boleh. Mai, jangan main. Nggak seru. Kalau bukan karena kamu iseng, barang malam pengantinku udah selesai aku cek. Cek barang? Apaan sih? Nggak ngerti. Kamu kan calon suamiku. Badanmu harus aku cek dulu. Kalau jelek, aku kembalikan. Ngerti nggak? Malam ini ikut aku pulang. Besok bisa? Malam ini aku harus menyesuaikan jet lag. Takut mengganggu istirahatmu. Baiklah. Sesi kejujuran. Kamu selama ini di luar negeri. Ada berapa? Wanita-wanita? Nah, karena ini sesi kejujuran. Aku harap pertanyaan yang kamu tanyakan padaku, kamu juga harus memberiku jawaban. Ditolak. Baiklah, mengingat aku yang mengajukan pernikahan, dan kamu tidak menolaknya. Aku akan memanjakanmu kali ini. TAPI. Yang tidak ingin ku jawab. Kamu tidak bisa memaksaku. Oke. Berapa banyak? Aku tidak punya wanita-wanita. Bahkan setelah pensiun dari militer, masuk ke perusahaan luar negeri keluarga Xie, rekan kerja, aku selalu memilih pria. Kamu jangan-jangan suka, aku suka wanita. Juga tidak bilang kamu suka pria. Kenapa heboh? Kematian Paman Xie akan kusuruh orang selidiki. Kamu jangan terus memikirkan ini, dan memberi dirimu tekanan besar. Tidak ada. Masih bilang tidak ada? Sejak kecil. Setiap kali kamu cemas, kamu akan menggigit-gigit jari.
Kita udah dilaporin. Ada bahaya. Kamu takut? Ada kamu, mantan prajurit elit andalan. Orang-orang yang bunuh ayahku ya? Udah pensiun berapa tahun, keahlian andalanku udah hampir lupa. Aku nggak mungkin bisa lawan mereka. Lari aja. Tunggu di mobil. Buka. Nanti kamu bakal kena batunya. Kamu tidak kaget, kan? Kamu kirim orang untuk menanganinya. Ada senjata tajam. Aku baik-baik saja. Ada APA? Aku terluka di wajah. Aku lihat kata sandi ponselmu. Nah, kebetulan nanti, kalau nanti kamu mau cek, silakan saja. Maksudku adalah, kenapa kata sandi ponselmu adalah 97,611? Sama dengan ulang tahunku. Ya, itu ulang tahunmu. Dari kecil sampai besar, kamu selalu memaksaku untuk mengatur kata sandi seperti ini. Kemudian terbiasa, asalkan kata sandi 6 digit, aku selalu mengaturnya seperti ini. Termasuk kartu ban. Kita sudah 7 tahun tidak bertemu. Apakah pengaruhku padamu sedalam itu? Itu sangat besar. Sampai-sampai. Beberapa tahun kemudian, aku bermimpi. Mimpi buruk, selalu ada bayanganmu. Baiklah, aku akan ganti nama panggilan WeChatku menjadi Mimpi Buruk Lu Zongliang. Mai. Lu Zongliang. Kamu pasti menyembunyikan sesuatu dariku ya? Kenapa bilang begitu? Aku rasa tingkahmu sangat aneh. Di pemakaman, waktu aku cium kamu malah bengong dan mukanya memerah. Sekarang, berani-beraninya kamu pegang tanganku. Dan soal pernikahan kilat ini, reaksimu terlalu biasa aja. Biasanya sampai seolah-olah kita sudah pacaran bertahun-tahun, lalu semuanya berjalan lancar, dan akhirnya sampai ke tahap pernikahan. Sulit dibayangkan dulu kamu itu orangnya pendiam banget. Setengah hari nggak ngeluarin sepatah kata pun. Kalau sudah bertunangan, berarti aku boleh peluk kamu. Cium kamu, nggak perlu minta izin dulu, kan? Dasar kamu anjing. Ciuman aja kayak digigit. Maaf ya, tadi aku agak gugup. Tapi aku Yanyi lain kali pasti. Jangan lain kali. Lepas. Lepas aja. Aku aja. Pau alkohol. Mending kamu mandi dulu. Ah, Aku tunggu di kasur. Beberapa hari ini, pasti capek banget ya?
Tidur yang nyenyak. Kerahkan semua bodyguard untuk jaga nona muda. Oh iya, satu lagi, bawakan aku baju ganti sekarang juga. Katanya, ayahmu mau mengirimmu ke sekolah militer luar negeri. Kalau kamu pergi, akan merindukanku? Seperti orang yang sangat pendiam. Lama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bicara, Akan merindukanmu. maka aku juga akan merindukanmu. Aku akan ingat untuk menulis surat padamu. Nona. Kamu lagi bertengkar dengan Paman Xie, mau kabur dari rumah. Rumah. Mereka bertiga, satu keluarga, hidup bahagia. Tahu diri dan mengundurkan diri. Si pembohong kecil. Surat-suratmu, satu pun tidak kuterima. Ternyata istriku saat bekerja, gayanya keren banget ya. Sudah bangun. Kenapa tidak membangunkanku? Aku lihat jet lag MU belum pulih. Tidak tega. Aku pergi ke kantor dulu. Banyak urusan menunggu untuk ku selesaikan. Kamu lihat sendiri betapa berbahayanya tadi malam. Mulai sekarang, kamu perlu selalu Membawa aku sebagai pengawal. Jengen. Hari ini adalah hari pertamaku bekerja. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Kalau begitu, setelah pulang kerja aku akan menjemputmu. Sungguh mengerti. Ayo. Diduk. Ada beberapa hal yang ingin ku sampaikan tentang kejadian tadi malam. Ingat untuk melaporkan ke kantor polisi. Ini artinya kamu tidak percaya bahwa aku bisa melindungimu. Kita adalah warga negara yang sah. Tidak perlu pamer heroisme. Mengerti? Lagi pula. Untuk menghadapi tikus got itu, tidak perlu membuang-buang kemampuan. Benar kan, Pahlawan Bizar? Baik. Aku pergi. Ciuman selamat pagi. Selamat pagi, Bapak Direktur. Bapak Direktur, silakan. Silicon Diadarkin. Hadirin sekalian, untuk beberapa bisnis yang tidak menguntungkan, saya berencana untuk menghentikannya secara bertahap. Ini adalah proposalnya. Silakan sampaikan pendapat berharga Anda. Perusahaan ini bukan tempat bermain-main. Sebagai seorang direktur, maaf, saya tidak bisa menerima ini. Kamu, si tersangka ini, menjadi direktur utama? Benar. Hari ini, bebas berpendapat. Apakah masih ada yang ingin menyampaikan pendapat? Silakan sampaikan. Merocoq d'Hilaran dit Peruzan. 11e Mei. Atas nama saya sebagai direktur, saya perintahkan kamu untuk mematikan rokok itu sekarang. Asistennya. Kamu segera atas nama saya, Xie Mei, Direktur Utama Grup Xie. Terbitkan pemberitahuan baru. Mulai sekarang di kantor manapun saya berada. Merokok diperbolehkan sebagai pengecualian. Baik. Tambahkan satu lagi. Karyawan yang merokok tanpa izin saya akan dikenakan sanksi tegas sesuai peraturan perusahaan. Baik. Bapak Direktur, pemberitahuan baru sudah diterbitkan. Masih ada pendapat lain? Silakan sampaikan. Saya Raza. Menurut saya, kamu tidak perlu memberi saran. Kecerdasanmu, aku tidak percaya. Ibu.
Zaya di IXI Group sudah lebih dari 10 tahun memegang posisi puncak di bagian keuangan untuk Xie Group. Aku lebih berhak daripada siapapun untuk memberi saran. Tentu saja. Kalau begitu, saya usulkan. Saranmu, tidak satu pun akan aku terima. Ini tidak bisa ditawar lagi. Kemarin malam kamu beruntung bisa lolos. Lain kali tidak akan segampang ini. Ketua Dewan Direksi. Saya Ida. Saran mengenai Departemen Riset dan Pengembangan. Saran apa? Coba katakan. Yaitu membubarkan platform riset dan pengembangan. Tak dibiarkan, terutama tim manajemen risiko dan pendanaan. Dengan begitu, efisiensi tenaga kerja minimal bisa meningkat. Liu Bo dari Grup Keuangan 3. Benar kan? Aku pernah melihatmu saat magang. Kerja yang bagus. Kalau berhasil, kamu akan naik jabatan dan dapat kenaikan gaji. Ketua Dewan Direksi Xie. Karena Direktur Yao bilang perusahaan tidak boleh seperti main-main. Peningkatan efisiensi Departemen R&D kuserahkan padamu. Kuartal depan aku ingin melihat pertumbuhan minimal 25%. Kalau tidak, Anda harus mengundurkan diri. Pulanglah dan nikmati masa pensiun. Tuan, sudah mengikuti Anda selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya saya melihat Anda, sangat gagah dan menawan. Benarkah? Kalau begitu, katakanlah. Apakah Nyonya Muda akan menyukai pakaianku ini? Pasti suka. Aduh. Nyonya Muda kalian pagi ini, setelan profesional itu sangat keren sekali. Seperti. Menembak tepat di hatiku. Hampir membunuhku. Tuan. Penkan. Tuan. Kami dari Villa Liburan Hotel, menemukan keanehan di rekaman CCTV. Lihatlah. Allô, Tuan. Beritahu bos kalian. Lukas mencarinya. Baik, tunggu sebentar. Tuan Lu datang berkunjung. Ada yang bisa saya bantu? Pisau tempur pasukan khusus produksi Kota Yi. Kota Shen adalah wilayahmu, Su Laosan. Bantu aku cari siapa yang punya pisau seperti ini. Sudah ketemu. Bagaimana menanganinya? Aku yang akan menanganinya sendiri. Mau minum apa-apa? Whisky saja. Ganteng. Traktir aku minum dong. Santai aja. Aku nggak akan bikin kamu rugi. Maaf, sudah punya keluarga. Nggak pakai cincin kawin. Tanganmu juga nggak ada bekas cincin kawin. Cuma pura-pura nolak aja. Aku suka banget sama kamu. Ganteng banget. Hergi. Dasar. Nanti kamu tahu rasa. Bung, cewek itu pacarnya si rambut kuning dari utara. Diapastille à Jicarib à la Bontuan. Cepetan pergi. Terima kasih infonya. Kasih bapak ini segelas whisky. Bung, kamu baik juga ya. Aku udah ketemu cewek ini di beberapa bar, godain beberapa cowok. Kecuali si rambut merah. Siapa sih yang gak tahu kalau si rambut merah itu, kepalanya udah hijau kayak padang rumput. Cewek ini bukan cuma jahat, tapi juga matre. Sepatu, tas, perhiasan yang dia pakai, semuanya barang KW. Barang KW? Barang palsu? Sepatu siapa yang disita polisi? Itu kan edisi terbatas global. Sepasang favoritku. Aku akan belikan kamu lagi. YK. Kamu segera periksa sampai jelas. Sepatu hak tinggi itu ada versi palsunya tidak? Siapa yang beli, kapan dibelinya, semuanya periksa sampai jelas untukku. Makasih, bro. Sayang, barusan si anjing ini melecehkanku.
Dengga-dengga. Kamu berani menghina wanita gue? Gue lagi ngomong sama kamu. Langsung sekarang berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, gue bikin kamu hari ini. Merangkak keluar dari sini. Sayang, dia tadi tangannya tidak jujur, mencubit pantatku. Dia juga bilang, dia lebih hebat dari kamu. Kamu ini sebagai kakak, juga benar-benar menyedihkan. Tidak ada satupun teman yang kasih tahu kamu. Rambutmu, seharusnya diwarnai hijau. Kamu. Berani mengejek gue lagi? Bro, bikin dia mati untuk gue. Tunggu. Bapak Fang, kalau begitu, saya serahkan urusan ini pada Bapak. Nanti kalau saya ke ibu kota, pasti saya traktir Bapak makan. Ayah. Bapak Fang dari Huanyu Investment Bank. Setuju untuk mengambil alih proposal perusahaan Xie ini. Bapak Fang. Ahlinya merger dan akuisisi di Huanyu. Oh iya, tolong segera atur janji untuk saya. Dengan Bapak Wu dari Changyang Securities. Baik. Ebio, ada masalah besar. Bayingan Pengkyanat. Dairapat tadi, Ximai Zuru kamu makan thai. Kamu juga mau makan? Kakak, kalau aku tidak mengirim email, aku sulit mendapatkan kepercayaannya. Ada APA, gugup amat, bicara. Xie Mei sekarang sudah berhubungan dengan Huanyu Investment Bank. Kalau dia berhasil menyelesaikan penyesuaian saham, nanti kekuasaanmu akan benar-benar dikosongkan. Kamu punya cara untuk menghadapinya? Lagi. Nona Miaosin harus cepat merebut kekuasaan dan naik tahta. Gampang sekali omongnya. Kamu kira surat wasiat orang tua itu, kertas taulet di ujung desa? Zaicha, maksudku. Kalau kamu bisa merayu Lu Zongliang dari cengkeraman kakakmu, maka sahamnya akan jadi milikmu. Nanti kamu berhak mengadakan rapat direksi dan langsung memecat kakakmu. Kalau sebelum itu, dia bisa saja meninggal dunia. Kamu akan naik tahta tanpa susah payah. Kuma Lu Zongliang Si Anjing Itu? Nona ini. Gampang menaklukkannya. Mei, aku sudah sampai di bawah. Sebentar lagi aku ada rapat. Kalau sudah sampai, tunggu dulu di kantorku. Kantor istriku dekorasinya lumayan bagus. Waktu pemakaman dulu nggak lihat jelas. Ternyata cowok ini. Ganteng banget ya. Nona kedua. Kak Zongliang, jangan sungkan-sungkan. Kamu duduk juga dong. Nona kedua, kalau ada apa-apa, langsung saja bilang. Kak Zongliang. Saham Xie Group yang ada di tanganmu, mau diapakan? Tetap seperti semula. Sekolah militer di luar negeri juga ngajarin cara berpakaian? Kak Zongliang. Apa kamu sudah bosan sama aku? Kamu lupa waktu kecil dulu. Kamu lebih dekat sama aku daripada sama kakakku. Nggak ada. Nona kedua, tolong jaga sikap kalau masih berani lagi. Masih berani lagi? Singkirkan tangan anjingmu itu. Atau nanti aku tarik kaki anjingmu.
Biar kamu cuci toilet sambil berdiri terbalik. Nona kedua, tolong jaga sikapmu. Kalau masih berani lagi, Lain kali. Singkirkan tangan anjingmu itu. Kalau tidak, aku akan menarik kaki anjingmu. Membuatmu berdiri terbalik membersihkan toilet. Ini adalah keluarga Xie. Xie Mei, aku yakin kamu tidak berani melanggar aturan. Kamu berada di wilayahku. Mengganggu priaku. Masih mau aku patuhi aturan? Kakak Songyang, kamu terlalu lama di luar negeri, tidak tahu situasi sebenarnya. Xie Mei dia tidak sopan dan kasar. Dihina oleh semua pria kelas atas. Dia memilihmu sebagai suaminya, sedang menggali lubang untukmu. Kamu jangan sampai tertipu. Xie Mei, aku beritahu kamu. Kakak Zhongliang berjanji akan meninggalkanmu dan menikahiku. Oh. istri. Akting Nona kedua terlalu buruk. Melihatnya aku jadi ingin marah. Lu Zongliang, kamu belum menjadi menantu yang tinggal di keluarga istri. Kata istri sudah bisa diucapkan dengan lancar. Dia sedang memanfaatkanmu, mengerti tidak? Baru saja di lantai bawah, seseorang yang mengaku sebagai pencari bakat memberikannya. Kamu bisa telepon dan tanya, apakah mereka ada kursus pelatihan? Xie Mei, kamu benar-benar bodoh. Bisa saja tertarik pada orang rendahan dari keluarga Xie ini. Kamu bilang siapa yang rendahan? Herji. Mai, baru saja Xie Miaosin bicara omong kosong. Tolong jangan salah paham lagi, ya? Mai, barusan Xie Miaosin ngomong sembarangan. Tolong jangan salah paham lagi, ya? Xie Miaosin nanya, di akademi militer diajarin cara berpakaian gak? Kenapa kamu gak jawab? Buat apa aku harus jawab? Terus etika pria diajarin gak? Masa ia diajarin? Kok tiba-tiba nanya gitu? Tenang aja, aku pasti jauhin dia dari sekarang. Gaya pakai baju seksi banget. Mau pamer buat siapa? Nggak bagus? Aku kira kamu suka. Aku nggak suka. Kayak kupu-kupu. Oke deh. Nanti nggak aku pakai lagi. Aku minta maaf. Boleh nggak? Kamu juga tahu kamu bikin aku kesel, ya? Sekarang cari cara buat bikin aku senang. Mai, aku salah. Aku nggak akan berani bikin kamu marah lagi. Aku sumpah. Di rumah kamu boleh biraku lihat. Oke. Habisi Xie Mei buat aku. Dasar kau, akhirnya ketangkep juga. Ayo, serang. Bunu Xie Mei. Dasar kau, akhirnya kutangkap juga kau. Teman-teman, serang. Kenapa ada kelompok lain? Aku yang atur. Kau yang ngatur? Mereka sangat hebat. Pasti mahal sekali, ya? Berapa harganya? Aku transfer ke kamu. Aku tidak mau uang. Lalu kamu mau apa? Bagaimana kalau Kita urus surat nikah hari ini. lagian cepat atau lambat juga harus urus? Sebenarnya, waktu di rumah duka itu, aku kurang pikir panjang. Kamu juga boleh memilih untuk tidak menikah. Kenapa sih? Masa seorang pengusaha wanita bisa ingkar janji begitu?
Kamu juga lihat kan? Aku setiap hari dikejar-kejar, sangat merepotkan. Lagi pula Xie Miaoxin tidak salah. Aku ini kasar dan suka kekerasan. Coba kamu pikir-pikir lagi. Aku mencintaimu. Sial, aku malah mengaku tanpa persiapan, begitu saja. Jangan-jangan Mei merasa ini sama sekali tidak romantis. Kamu bilang apa? Ulangi lagi. Kamu barusan bilang, dirimu kasar dan suka kekerasan. Aku tidak berpikir begitu, dari kecil sampai besar. Setiap kali aku dihina, kamu yang selalu membelaku. Kamu pahlawanku. Kalau begitu, terima kasih ya. Apa katamu? Coba ulangi lagi. Barusan kamu bilang, aku kasar dan suka main fisik. Aku nggak setuju. Sejak kecil, setiap aku dihina, kamu selalu yang membelaku. Kamu pahlawanku. Terima kasih ya. Jadi, sekarang kita ke kantor catatan sipil? Setuju. Ayo. Silakan. Baik, Direktur Fang. Tidak masalah. Oke. Lagi lihat apa? Reaksinya berlebihan amat. Jangan-jangan lagi baca cerita mesum? Keluar ini, aku mau lihat. Jangan jalan tanpa alas kaki lagi. Dingin banget. Kalau sudah dapat, kasih lihat. Kamu lihat apa sih? Jangan jalan tanpa alas kaki lagi ya, dingin banget. Kalau sudah dapat, biar aku lihat. Lagi lihat apa? Jangan bilang. Kamu lihat buku Nika Semeleman? Sayang, kamu lucu banget sih. Hierarki kebutuhan Maslow. Waktu di Akademi Militer diajarkan kan? Kita sekarang ini masih berada di lapisan pertama, soal hidup dan mati. Jadi sayang, jangan cuma dipenuhi pikiran tentang hal-hal yang tidak pantas untuk anak-anak. Aku duluan kerja ya. Denge ya. Hello, bukan. Oke, aku akan segera datang menjemputmu bersama timku. Sampai jumpa. Zayang, perusahaan sedang ada masalah apa? Leverage yang ditanggung grup Xie terlalu tinggi. Oke, aku akan segera menjemputmu bersama timku. Sampai jumpa. Zayang, apa perusahaan sedang ada masalah? Daya ungkit grup Xie terlalu tinggi. Waktu ayah masih hidup, dia menyuruhku melakukan reformasi di perusahaan. Banyak orang senior perusahaan yang jadi tersinggung. Sekarang aku duduk di posisi dewan direksi. Daikpeng Yuzu dari segala penjuru. Jadi, kalau perusahaan mau direformasi, apa rencanamu? Aku akan mendukungmu sepenuhnya. Aku berencana. Pertama, menilai ulang semua nilai bisnis Xie Group, lalu menggabungkan atau menjualnya, lalu go public di AS. Tapi Xie Group sudah go public, bahkan di dalam negeri juga sudah go public. Jadi kamu sangat butuh tim keuangan, membantumu melakukan dual listing, benar? Sekarang Direktur Fang dari Huanyu. Aku sangat butuh underwriter saham Wall Street Top. Yang mana? Meyer Investment Bank. Tapi 2 tahun lalu, aku pernah bicara dengan kepala regional Asia mereka. Mereka merasa bisnis Xie Group terlalu gemuk. Ditolak. Kalau Meyer. Kebetulan aku bisa membantu.
Sayang. Bohong. Itu tidak benar. Selama beberapa tahun mengelola kebun anggur Xie Group, Aku kenal banyak pengusaha kaya. waktu itulah aku kenal mereka. Sayang. Bohong itu. Tidak baik. Selama beberapa tahun mengelola kebun anggur Xie ini, aku berkenalan dengan banyak pengusaha kaya. Waktu itulah aku mengenalnya. Oh iya, cepat ceritakan padaku. Selama kamu di Xie Overseas beberapa tahun ini, kamu ngapain aja? Kenapa kamu sama aku yang sekarang, nggak tahu apa-apa sih? Lagi malam apa, Pie? Aku tanya nih. Cuma sedih aja. Kita kan sama-sama kerja di Xie Group. Tapi kamu nggak tahu apa-apa tentang aku. Ayah bilang, dia percaya banget serahkan cabang luar negeri ke kamu. Suruh aku jenggong-gonggu. Kebun anggur Xie di Maroko fokusnya ke bisnis anggur koleksi kelas atas. Sementara keluarga Maya adalah konglomerat minyak terkenal dari Afrika Selatan. Jadi perusahaan mereka itu minyak, keuangan, ada di berbagai bidang. Sepertinya kamu memang banyak pengalaman di luar negeri. Pantasan aura kamu beda sama waktu kecil. Mai, kalau aku bilang, aku ini anggota keluarga Maya. Mau cerita klise soal pangeran yang terbuangnya? Kalau kamu beneran dari keluarga Maya, aku nggak bakal sanggup mendekat. Aku nggak bohong. Aku beneran. Foto kamu yang sekarang lebih bagus. Nggak kayak foto waktu kecil kamu. Kelihatan bodoh. Kamu masih simpan foto kecil aku? Aku yang fotoin. Aku lihat dong. Sayang. Tiduran lagi bareng aku. Begitu buka mata langsung lihat kamu, enak banget. Sayang. Tidur lagi sebentar bareng aku. Ya? Bagus banget bisa lihat kamu pas baru buka mata, enak banget. Siapa? Jeng-geng-genggo. Ketua Dewan Direksi, tim akuntan Pukin datang lebih cepat. Apakah rapat online langsung dimulai? Tunggu aku 10 menit. Bantu pimpin rapatnya dulu. Sayang. Baru jam 7 kamu udah mau bangun sibuk? Terlalu capek, deh. Kamu bilang, kalau kamu bisa nikah sama ahli waris konglomerat, apa kamu nggak perlu segitu capeknya? Malah bakal lebih capek. Dianggap lebih rendah. Harus selalu merendahkan diri. Aku sih, nggak punya niat cari yang kaya raya. Jadi, kamu juga nggak perlu sensitif soal status. Karena kita udah menikah. Hadapi segala tantangan bersama. Sisha status sama lain. Kalau gitu, Kenapa kamu milih aku? jadi suamimu? Kenapa tanya-tanya gitu mendadak? Karena aku sangat-sangat peduli. Aku tanya kamu. Dulu kamu bilang kamu cinta aku. Itu beneran? Tentu saja beneran. Aku udah suka kamu dari dulu. Kuma. Kamu kan anak perempuan keluarga Xie. Sementara aku cuma anak angkat keluarga Xie. Kenapa tanya-tanya soal ini sekarang? Karena aku amat sangat peduli. Aku tanya kamu. Dulu kamu bilang kamu cinta aku. Itu beneran nggak? Tentu saja beneran. Aku udah suka kamu dari dulu. Kuma. Kamu kan anak perempuan keluarga Xie yang terpandang. Sementara aku cuma anak angkat keluarga Xie. Dulu siapa yang bilangnya? Mimpinya yang buruk isinya cuma aku. Nah, setelah berpisah 7 tahun, jauh di sana-sini. Mimpi adalah satu-satunya cara aku bisa dekat sama kamu selama ini. Mai. Aku sangat merindukanmu, sangat merindukanmu. Nah, selama bertahun-tahun di luar negeri itu, kenapa cuma Xie Miaoxin yang dapat hadiah? Aku nggak dapat?
Itu Yules ulah Xian Xie Miaoxin. Miaoxin. Jadi, selama ini kamu nggak balas suratku, karena nggak dapat hadiah, yang aku kirim buat kamu? Ayah. Kamu tanya kenapa? Aku pilih kamu jadi suamiku, karena aku cinta kamu. Kakak, sekuritas Changyang udah diatur. Mereka bakal ngerjain Xie Mei sampai tuntas. Kuma, Fang Mian dari Huanyu terlalu sombong. Susah diajak kerjasama. Cuma Fang Mian doang. Dia siapa sih? Ibuku udah kenalan sama VP, dari Meye Investment Bank. Kakak, sekuritas Chang yang sudah diatur. Mereka akan menguras Xie Mei. Kuma, Fang Mian dari Huanyu terlalu sombong. Sulit diajak kerjasama. Cuma seorang Fang Mian. Dia siapa? Ibuku dan VP dari Meye Investment Bank sudah terhubung. Kakak, langkah ini luar biasa. Memotong akar rumput. Xie Mei si ikan asin ini. Sulit bangkit lagi. Ikan asin apa? Dia? Kuma Ikan Mati. Ye Kun, kamu kari pembunuh bayaran Zampa Apia? 2 kali berturut-turut, gagal membunuh si jalang itu. Semua gara-gara Lu Zongliang yang merusak. Nona Dua. Anak itu, dari kecil sudah naksir aku. Kemarin, masih main-main permainan tarik ulur denganku. Aku, karena wajah tampannya itu, bisa temani dia main-main. Kakak Songyang, aku kangen banget sama kamu. Kamu kangen gak sama aku? Maaf, aku lupa bikin silent. Lain kali, jangan terulang lagi. Sayang. Aku mau terima telepon. Selesai cepat, aku temani kamu. Tian Liu, ada kabar soal yang Anda suruh selidiki. Siapa yang pesan? Bayar 3 kali lipat untuk membeli informasi ini. Dilakukan oleh Red Snake dari luar negeri. Mulutnya sangat ketat. Kalau begitu, Hubangi Grey Eagle. Kasi tahu mereka, makan ular. Pak Liu, ada kabar tentang hal yang Bapak minta saya selidiki. siapa yang pesan? Bayar 3 kali lipat untuk membeli informasi ini. Itu ulah ular merah dari luar negeri. Mereka tutup mulut rapat-rapat. Kalau begitu, hubungi Elang Abu-Abu. Beritahu mereka, ada ular yang harus ditangkap. Kak Zongliang, kenapa kamu memblokir WeChatku? Nona kedua, Saya dan Mai. sudah resmi menikah. Harap Anda menjaga sikap. Bahkan cincin kawin pun tidak ada. Xie Mei kelihatannya tidak kekurangan uang. Kak Zongliang, kamu benar-benar menyedihkan. Menyedihkan? Sekarang saya adalah pria. Paling bahagia di seluruh dunia. Saya punya bukti kuat bahwa Xie Mei membunuh ayah. Mau lihat? Di mana buktinya? Jangan buru-buru dulu. Kakak kepar. Bagaimana kalau kita selingkuh diam-diam dari kakak? Maaf ya. Saya tidak punya hobi rendahan seperti itu. Katakan saja langsung apa yang kamu mau. Saya mau semua saham grup Xie yang ada di tanganmu. Selain bukti, saya akan bantu kamu masuk ke kelengan atas Shenzhen. Aktingmu payah sekali. Sebaiknya kamu jauhi saya mulai sekarang. Saya terhadapmu. Secara fisik aku jijik padamu. Lelang perhiasan yang kamu sebutkan waktu itu. Kapan? Cincin berlian termahal itu, milik keluarga kerajaan mana? Ya, Saya berencana hadir. sayang. Ikut aku ke rapat Dewan Direksi. Kebetulan aku juga ada hadiah untukmu. Hadiah apa? Sudah menikah. Sah. Silakan duduk di sini, Pak Lu. Berdasarkan senioritas,
Lu Zongliang, kamu tidak berhak duduk di posisi atas. Kalau begitu saya mau tanya, senioritasnya berdasarkan apa? Oh, Kalau dibandingkan lemah syahwat, kamu harusnya duduk di kursiku. Sahammu yang sedikit itu, hanya pantas berdiri. Aku pegang 4,3% saham Peruzaan. Anak kecil. Orma sedikit, kalau tidak, jangan salahkan aku. 4.3, Bahkan tidak ada artinya. APA yang kamu sombongkan di sini? Lu Zongliang. Jangan kira aku tidak menyelidiki latar belakangmu. Kamu cuma pegang 1,8% saham perusahaan. 1.8? Siapa bilang? Masuk. Nonesya, ini adalah perjanjian hibah dari Pak Lu untuk mengalihkan seluruh saham grup Xie yang dimilikinya atas nama Anda. Silakan dilihat. Sayang, Ini mahar dariku untukmu. hanya sekadar tanda mata. 1.8. Bikin orang tertawa terbahak-bahak. Silakan masuk. Ini adalah perjanjian di mana Bapak Lu memindahkan seluruh sahamnya di grup Xie kepada Anda sebagai hibah. Silakan diperiksa. Sayang, Ini mahar dariku untukmu. hanya sekadar tanda terima kasih. 1,8%. Bikin orang ketawa ngakak. Maaf, boleh saya mengilas sebentar? Bapak Lu Zongliang memiliki saham di grup Xie. Bukan cuma 1,8%. Melainkan 21%. Apa? Assisten je. Tolong kursi pemegang saham kecil ini. Deisingkirkan. Hari ini, kita turuti keinginannya. Kita atur tempat duduk berdasarkan persentase saham. Suruh dia dengar rapat di luar pintu. Baik. Saya mau ingatkan kalian semua. Ada beberapa orang yang merasa istri saya masih muda, tapi sudah jadi direktur utama. Lalu terus-terusan menindasnya. Coba pikir, mulai sekarang, Siapa yang pegang saham Terbanyak? dialah yang punya suara di grup Xie. Wah, gagah banget waktu dia tegas. Rapat dimulai. Ada pertanyaan lain? Rapat ditutup. Sudah bangun? Sudah masuk musim dingin. Udara dingin masuk dari kaki. Lupa pakai kaos kaki lagi ya? Kamu tadi pergi kemana? Polisi telepon, katanya. Rekaman CCTV ada petunjuk baru. Petunjuk apa? Polisi menemukan ukuran sepatu pelakunya adalah ukuran 43. Laki-laki? Iya, Yekun. Ya kan? Dia tahu sepatu hak tinggimu itu edisi terbatas, lalu sengaja beli replikanya. Bermaksud menjebakmu. Kamu ingat tidak? Kakinya pernah terkilir? Pantasan saja di rekaman CCTV itu. Cara jalan si pelaku aneh. Asistennya. Kakimu kayaknya terkilir. Mau periksa ke rumah sakit? Tidak usah, keseleo waktu turun tangga. Masalah kecil. Kamu masih ingat enggak? Kakinya pernah terkilir. Nggak heran di rekaman CCTV itu. Cara jalan si pembunuh aneh. Asistennya. Kakimu kayaknya terkilir. Mau periksa ke rumah sakit? Nggak usah, terpeleset waktu turun tangga. Nggak apa-apa. Aku sama sekali nggak pernah curiga sama dia. 7 Anja. Sunway Ladalangnya. Sunway? Mantan suami Sunway adalah saudara jauh Yekun. Sebelum Sunway cerai sama mantan suaminya, dia udah nikah sama paman Xie. Jadi dia melakukan poligami. Jadi menurut hukum warisan, Dia sama Xi Miaoxin. nggak bakal dapat sepeser pun. Makanya mereka merencanakan cara ini. Mau mengambil diam-diam. Harta paman Xi. Papaku begitu baik sama mereka. Mereka?
Jangan khawatir dulu. Buktinya, sudah aku serahkan semua ke polisi. Mereka udah mau menangkap. Jangan dipikirin lagi, ya? Sayang. Biarkan aku peluk lagi sebentar. Aku hari ini mau ikut salon. Bosen banget. Kamu jangan ikut deh. Kalau bukan buat ngejar eksekutif Maya Investment, aku bakal temanin kamu tidur lebih lama. Kini, aku harus jujur soal identitasku ke Mei Yi. Sekaranglah waktunya. Katanya mau tidur lagi? Tidur aja. Direktur Ge. Aku satu angkatan Mbak sama adik iparmu. Soal grup Xie ini, harus kamu perhatikannya. Maya beda sama bank investasi lain. Dikuasai mutlak oleh keluarga Maya. Aku juga harus dengar perintah bos. Direktur Ge. Anak perempuan saya kuliah seni di luar negeri. Katanya hobi Anda, mengkoleksi lukisan zaman Renaissance. Hari ini saya sengaja ajak anak saya ke sini, untuk belajar dari Anda. Direktur Ge. Kamu udah sampai. Oke. Langsung aja masuk ketemu aku. Sayang. Dua nenek-nenek jahat itu apaan sih yang bagus? Kamu ini, udah melototin sampai mata perih. Nggak tidur lagi? Kangen kamu. Dua lalat itu selalu ngepung eksekutif Maya. Sampai aku nggak bisa mendekat. Mau kenalan? Ayo, aku antar kamu nyapa. Sayang. Memangnya ada apa dengan dua nenek-nenek jahat itu? Kamu ini, diliatin terus sampai kayak mau mekar. Nggak tidur lagi? Aku kangen sama kamu. Dua lalat itu selalu ngegerombol di sekitar eksekutif Maya. Bikin aku nggak bisa mendekat. Mau kenalan? Ayo, aku ajak kamu sapa mereka. Sedang ngobrol apa? Pak? Lu Zongliang, kamu benar-benar seperti hantu ya? Di mana-mana selalu ada bayangan anjing sepertimu. Bapak ini, siapa namanya? Pak Ge, dia adalah anak angin lama keluarga Xie kami. Sekarang, jadi menantu yang numpang hidup di keluarga Xie Mei. Jaga mulutmu. Siamiai, pasti kamu nggak kenal pagi ini kan? Pak GE ini adalah wakil direktur investasi Maya. Kamu dan anjingmu itu, siap-siap aja makan angin. Pak Ge sudah setuju, untuk short saham sia. Biar aku. Short saham sia. Apa aku salah dengar? Gimana? Tekat kan? Lauren, sini. Pas. Bukannya Bapak sedang dinas ke New York? Maaf, Pak Lu, saya terlambat datang. Pas. Ini, siapa? Bapak ini adalah dari keluarga Maya, CEO yang sekarang. Tuan Meyer Muda, Margarine Lu. Lauren. Nona ini bilang, Bawahanmu. karyawanku, berencana short perusahaan istriku. Benar, kan? Bukan. Sama sekali bukan. Pak Lu. Aku sama sekali nggak dekat dengannya. Jangan sampai kalian semua dibohongin dia. Lu Zongliang, kamu kuma anjing keluarga sia. Mana mungkin jadi penerus keluarga Maya? Lauren. Aku ingat salon ini, juga disponsori kita, kan? Iya, betul. Keluarkan mereka. Silakan, kalian berdua. Mai. Aku nggak pernah berniat bohongi kamu. Sebenarnya aku takut. Aku takut kalau kamu tahu identitasku. Kamu akan meninggalkanku. Mai, aku nggak pernah berniat menipumu.
Sebenarnya aku takut banget. Aku takut kalau kamu tahu identitas asliku. Kamu bakal ninggalin aku. Memang aku pernah bilang, aku nggak mau direndahkan. Harus merendahkan diri. Nggak akan. Yang punyaku ya punyamu juga. Kita tetap sama kayak dulu. Nggak akan ada yang berubah. Termasuk perasaanku padamu. Selamanya nggak akan berubah. Aku sumpah. Sayang. Sekarang kita udah, suami istri sah yang udah nikah resmi. Mau batalin juga udah nggak bisa. Ayo, jangan diemin aku dong. Boleh kan? Kamu juga tahu kan, aku ini orangnya kasar. Kalau nanti kamu berani melawan, menginjak-injak aku pasti nggak bakal ngasih ampun. Nggak mungkin. Sayang, kamu yang terbaik. Bu, menurut ibu, Ye Kun bakal kabur nggak ya? Dia nggak berani. Sunway, Xiam Yaoshi. Kalian berdua diduga terlibat pembunuhan Xie Zong. Polisi menangkap kalian sebagai tersangka secara resmi. Nggak mungkin, kami nggak bunuh orang. Yi Kun sudah mengikat semua. Bawa mereka. Oke. Polisi udah menangkap Sunway dan anaknya, dan membawa mereka ke pengadilan. Aku berhasil membobol akun luar negeri Xie Miaosin. Dan nemuin bukti dia nyewa pembunuh. Kayaknya mereka berdua, sisa hidupnya bakal dihabisin di penjara. Sayang, mulai sekarang, aku cuma punya kamu satu-satunya keluarga. Dasar bodoh. Keluargaku juga keluargamu. Kakek masih nunggu kamu buat ketemu dia. Oh ya. Ini pertama kalinya aku ketemu kakek. Menurut kamu aku harus siapin kado apa? Selama itu kamu yang beli? Apapun itu, kakek pasti suka. Sayang. Kamu itu anugerah terbaik yang dikasih Tuhan buat aku, dan aku diutus Tuhan buat lindungin kamu. Tugas aku adalah Kenal sama kamu. jatuh cinta sama kamu dan lindungin kamu. Selamanya setia.